Bismillah walibni warohil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, terungkaplah apa yang harusnya kita pahami tentang beberapa tahun yang lampau ketika Injil berbahasa Minang itu dihapus dari Play Store. Jadi ini sebuah kisah yang sudah lampau, tapi mungkin ada banyak orang yang tidak mengetahui. Tetapi ada satu dekan atau dosen dari IAIN yang memberikan sebuah pemahaman baru terkait mengapa, apa alasannya, kenapa harus dihapus, mungkin seperti itu. Dan saya berharap teman-teman boleh menyimak dengan baik dan tidak perlu kepanasan dan menjelek-jelekkan, hanya untuk memberikan mengajak Anda untuk berpikir logis, berpikir secara sehat tanpa terburu-buru panas lalu menjelek-jelekkan orang lain seperti itu ya. Nah, teman-teman, ini dia videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bertemu kembali bersama saya Yolani Alifan dalam dialog sumber pada malam hari ini, Kamis 11 Juli 2020. Yang pemirsa, belakangan ini sempat dihebohkan dengan desakan Gubernur Sumatera Barat untuk menghapus aplikasi ini Injil berbahasa Minang, dihapus dari Play Store Google. Nah, kalau menurut Pak Dekan ini menanggapi hal ini seperti apa ini? Gini, satu, saya ingin mengatakan bahwa narasi saya ini tidak mengatasnamakan lembaga ya. Ini hanya saya pribadi sebagai ilmuwan ya. Tuhan itu menyuruh kita membaca kitab-kitab Tuhan yang lain. Salah satu iman kepada Allah, kepada Nabi sebelumnya, kepada kitab sebelumnya. Lah kok orang Minang nggak boleh membaca kitab Injil itu kenapa? Tuhan memerintahkan kok, baca itu kitab-kitab yang kuturunkan kepada Nabi sebelumnya. Dari sisi agama, kalau begitu ini bukan soal agama kalau saya. Tuhan itu menyuruh kita iman kepada Nabi Isa, iman kepada kitab Taurat, dan kita baca. Saya baca kok Injil, Taurat saya baca. Ini masalahnya apa? Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh dekan dari IAIN ini dengan baik, lugas, dan ada benarnya, karena itu menurut keyakinan yang ia yakini. Jadi kalau kita mau lihat dan mau flashback ke belakang, sebenarnya apa ruginya kalau membaca Injil? Itulah intinya, apa ruginya gitu. Toh juga saya hanya mengutip apa yang disampaikan oleh dekan IAIN ini ya. Toh juga itu sebuah keyakinan dipercayai dan harus membaca kitab para nabi-nabi terdahulu. Lantas ketika Injil diterjemahkan dalam bahasa Minang, kok ya langsung repot dan langsung menghapus dari Play Store, takut amat gitu loh ya. Jadi ini seolah-olah menutupi segala sesuatu gitu ya, seolah-olah menutupi segala sesuatu. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, di luar apa yang disampaikan oleh dekan ini, maka kita harus dapat melihat realita sebenarnya. Realita yang berkembang bahwa ternyata sudah banyak orang Minang yang sadar dan menerima Yesus dalam kehidupan mereka. Tapi itu pun bukan karena hanya Injil berbahasa Minang, bukan. Tapi Injil yang mungkin lewat kehidupan orang-orang percaya, atau justru Tuhan Yesus datang secara pribadi kepada kehidupan mereka. Dan inilah yang mungkin membuat waktu itu ketika ada Injil berbahasa Minang langsung diminta dihapus, karena ada banyak orang yang akhirnya melihat terang itu dalam berbagai bahasa seperti itu, berbahasa yang dapat dimengerti. Itulah keunikan dan keunggulan daripada Alkitab itu. Alkitab itu masih tersedia di dalam bahasa aslinya, tapi dapat diterjemahkan ke berbagai bahasa. Tujuannya untuk mempermudah orang-orang dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, untuk memahami maksud Tuhan itu sendiri gitu. Itu kenapa diterjemahkan. Bukan supaya
oh, ndak asli, palsu karena banyak terjemahan. Bukan, tetapi untuk mempermudah semua orang yang berlatar belakang budaya, bahasa untuk mengerti maksud daripada firman Tuhan sesuai bahasa mereka sendiri. Jadi kita perlu tahu teman-teman bahwa Tuhan dalam kekristenan itu atau Yesus Kristus itu berbicara itu dalam konteks manusia. Bahkan merasakan apa yang dirasakan oleh manusia pada umumnya. Jadi tidak suatu yang apa ya, yang aneh kalau misalnya Alkitab diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa. Ya tujuannya tadi supaya ada banyak orang yang mengerti dan memahami apa maksud Tuhan dalam budaya bahasa mereka. Daripada kita memakai istilahnya bahasa Ibrani, ngomong kepada orang lain yang nggak ngerti dia nanti, tapi harus diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang yang mudah dipahami. Karena Allah kekristenan itu Allah yang mengerti konteks atau yang berbicara dalam budaya, dalam konteks bahasa setempat. Jadi itu mungkin alasannya, salah satunya. Nah yang seterusnya teman-teman, alasan banyak orang yang meninggalkan Islam. Kenapa? Karena mereka melihat ada yang berbeda, karena Yesus yang menyelamatkan mereka. Firman Tuhan jelas dalam Yohanes 15 gitu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, supaya kamu memperoleh kehidupan yang berkelimpahan dalam Yesus. Jadi tidak ada gunanya sebenarnya karena panas atau untuk apa namanya ya, mengantisipasi katanya supaya tidak terjadi pemurtatan segala macam. Sebenarnya tidak ada gunanya menghapus, karena sekarang ini orang sudah pintar. Udah pintar, tidak perlu menghapus Injil dalam dari berbahasa Minang. Tinggal copy paste daripada apa itu namanya, Injil bahasa Batak atau Injil bahasa Indonesia, lalu buka translate Indonesia Minang, ya pasti bisa dibaca dalam bahasa Minang. Jadi cara yang dilakukan ini cara yang mungkin kurang berpikir lebih jauh, buru-buru, dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal gitu. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh dekan IAIN ini, UIN ya, UIN ini merupakan sebuah himbauan bahwa kita kok diberi kesempatan untuk membaca, mempercayai nabi-nabi sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya termasuk Injil katanya. Lah, aku baca sendiri katanya gitu. Lantas apa masalahnya? Nah, ini yang tidak kita pahami. Ya, tapi memang di mana-mana kalau soal bicara Injil ini serba merepotkan orang-orang tertentu ya, teman-teman. Entah apa yang membuat mereka repot gitu. Tapi saya yakin cara Tuhan tidak kurang untuk menolong orang-orang datang kepadanya. Saya yakin itu. Cara Tuhan tidak kurang untuk memberkati mereka. Cara Tuhan tidak kurang untuk menyatakan kehendaknya. Ketika jalan ditutup, maka jalan lain pasti dibuka Tuhan untuk memberkati mereka yang diselamatkan. Jadi tidak perlu kepanasan, kita hanya ingin membagi berkat ini, dan ini disiarkan di TV nasional Sumber loh, Sumatera Barat loh. Jadi banyak orang yang mungkin sudah memahami apa yang disampaikan oleh dekan ini. Sekali lagi, pakai kecerdasan akal sehat untuk memilah dan memilih, tak perlu kepanasan. Ya, sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung, subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.